Hai, kita lanjut materinya untuk registrasi. Kita akan membuat form ini dia bisa berfungsi. Kalian buka di views, front, registrasi, index. Ya, di sini kalian perhatikan URL-nya untuk action-nya. Seperti yang saya sudah jelaskan, kalau ini bukan nama controller, bukan cara penulisan controller, makanya kita perlu buat lagi routes-nya. Kalian tekan Ctrl P, cari routes. Kita perlu menambahkan sebuah routes baru. Ini dia /create. /create arahkan ke registrasi create. Tapi perlu diperhatikan ini metodenya bukan metode get. Ini sesuaikan dengan metodenya ya, yaitu metode post. Ini ada beberapa metode lagi, tapi untuk studi kasus saya hanya akan perkenalkan dua buah metode, yaitu get dan post. Kalau mengambil data dari URL seperti ini, itu metodenya adalah get. Jadi sekarang kita buat metode create di controller registrasi. Ctrl B, controller registrasi. Ya, ini kalian save supaya tidak terclose ya. Kemudian pada dasarnya untuk create itu sama saja pada saat kita buat user ya, user new. Jadi kalian ke user, kalian minimize ya supaya gampang di copy bagian create, paste di sini. Ya, ini dia butuh user model. Jadi di sini perlu kita panggil user model ya. Kita copy lagi dari user. Scroll ke atas, ini bisa kalian copy, simpan di sini. Tapi kita tidak butuh profil model, jadi bisa di delete. Hanya butuh user model. Nah, ini di profilnya akan kita berikan secara otomatis, bukan dipilih oleh pendaftar, jadi ini bisa dihapus. Kemudian untuk upload fotonya itu tidak ada ya, jadi bisa di delete. Aktif juga akan kita berikan secara otomatis. Username, password konfirmasi, nama. Ya, di profilnya itu kalian periksa di database-nya ya, di PMB profil. Kalau di saya sini ID profilnya itu 7. Mungkin di database kalian bisa berbeda ya. Kalau kalian sudah tambah dan hapus di bagian profil. Jadi di sini langsung kita tulis ID profilnya adalah 7. Username tetap, password juga tetap, nama, telepon, fotonya di delete. Aktifnya langsung kita berikan dari aktifnya itu 1 ya. Ya, ini kurang bagus. Bagusnya kalau form pendaftaran seperti ini, pada saat dia melakukan registrasi, nantinya akan dikirimkan ke emailnya berupa verifikasi email. Setelah dilakukan verifikasi, baru akunnya bisa diaktifkan untuk login. Tapi kita akan lewati langkah itu ya. Username, profil, password, nama, telepon, aktif. Kalau berhasil, kita arahkan ke halaman login, yaitu out. Ini kalian save. Sekarang kita coba formnya. Ini untuk separat 08111234 123. Shift A, ini harus sesuai dengan penulisan nama email ya. Kalau tidak nanti dia error. Kemudian passwordnya 1 sampai 8 ya.
kirim. Oh, ini copy. Ini sudah berhasil. Kalau kalian periksa di database, ini datanya sudah masuk. Sekarang kita tes. Oh, jangan dulu login sebagai pendaftar ya. Kita berikan dulu hak akses. Jadi kalian login dulu sebagai super admin. Super admin. Kalian buka di profil, cari pendaftar ya. Kemudian kasih hak akses dashboard. Karena nanti kalau dia berhasil login tapi tidak diberikan dashboard, nanti dia akan keluar lagi karena tidak diberikan hak akses dashboard. Kemudian kita akan tambahkan sebuah menu baru untuk pengisian formulir. Nama menunya formulir. URL-nya juga formulir. Kita cari ikonnya. Cari file. Ini yang tanpa background. Kemudian untuk salah kok. Simpan urutannya itu adalah urutan 2. Karena kalau pendaftar login, dia hanya bisa mengakses dashboard urutan 1 dan urutan 2 untuk formulir. Submit. Kemudian berikan hak akses untuk pendaftar. Sekarang kita logout dan kita login sebagai pendaftar ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 login. Nanti sudah berhasil login. Untuk tampilan ini nanti terakhir baru kita perbaiki. Kemudian kita akan membuat tabel baru, yaitu tabel formulir, di mana nantinya user mengisi formulir. Kalian buka codingannya, Ctrl backtick, tambah php spark migrate .2 create formulir, kemudian di enter. Ini Ctrl B, ini bisa di close ya. Registrasi juga sudah bisa ditutup. Kemudian untuk routes di database, ini kalian copy saja dari profil. Ini blok profilnya rubah jadi formulir. Nah, di sini yang pertama itu harus ada ID user. Karena nantinya ada beberapa user yang bisa login, jadi pada saat dia login, kita akan mengambil data formulir berdasarkan ID user. Kemudian supaya kita bisa tahu nanti dia bayar SPP dan BPP-nya nilainya berapa, kita perlu ID periode. ID periode, kemudian pilihan pertama, ini pilihan prodi ya, pilihan underscore pertama, nantinya ini diisi dengan ID prodi. Kemudian pilihan kedua, pilihan pertama, pilihan kedua, nama ya, nama pendaftar, nama pendaftar, ini varchar ya, ini 128. Kemudian telepon pendaftar ini cukup 50. Setelah telepon, nomor ya, nomor formulir
nomor formulir pendaftaran. Nantinya ini akan dibuat secara otomatis. Kemudian di sini ada status. Jangan dulu status ya, kita upload dulu fotonya. Ini nantinya diupload fotonya akan dicetak sebagai kartu ujian. Foto, kemudian biasanya disuruh upload ijazah ya, atau surat keterangan lulus. Kemudian bukti pembayarannya. Ini pembayaran underscore pendaftaran. Jadi nanti diupload bukti pembayaran, dan yang terakhir itu pembayaran SPP dan BPP. SPP underscore BPP. Nah, di sini kita butuh status ya, apakah dia lulus atau tidak. Kalau statusnya cukup integer. Dan yang terakhir adalah keterangan. Ini keterangan tipenya varchar ya. Ini kita lupa satu ya di sini. Ini kita butuh ID pendaftaran, supaya kita tahu dia bayar uang pendaftarannya itu berapa ya. Ini semua sudah ya. Buka kembali terminal, jalankan ya PHP Spark migrate ya. Nah, ini sudah bisa di close, ini juga bisa di close. Untuk membuat controllernya, ya ini ya, controller formulir. Ini kita bisa copy dari user ya, karena di user itu ada upload foto. Jadi kalian ke user, file, save as. Ini kita rubah jadi formulir, kemudian di save, kemudian Ctrl F, kita rubah user menjadi formulir, dan checklist AB nya replace. Dan yang kedua itu adalah profilnya. Tadi kalau kalian ingat, kita di situ ada disuruh pilih ya, pilihan pertama dan pilihan kedua, yaitu data prodi. Jadi untuk profil ini kita ganti jadi prodi, profil ya, kita rubah jadi prodi, replace. Ini kalian copy, Ctrl B, cari user, ini terlalu panjang ya. Oh ya, biar saja ini kita pakai file, save as, formulir model. Kemudian kita replace semua user, kita replace jadi formulir, replace. Dan yang pertama tadi adalah ID user, kemudian ID underscore periode, ID pendaftaran, pilihan pertama dan pilihan kedua, pilihan kedua. Ini saya copy dari database ya, supaya lebih cepat. Ctrl B, ID pendaftaran, ID periode, pilihan pertama, pilihan kedua, nama pendaftar. Oh ini save ya. Pertama, pilihan kedua, nama pendaftar, telepon, ini kalian copy, nanti baru kita isi ini aja. Telepon sudah, nomor foto,
ijazah, kemudian pembayaran pendaftaran, pembayaran SPP, status dan keterangan. Kemudian di save, ini yang kosong bisa di delete ya. Kemudian ini get ya, jadi kita akan ambil data formulir berdasarkan ID user ya. Ini get formulir, ini tidak perlu join, ini final, ini bisa di delete. Jadi ambil data formulir berdasarkan ID user yang login. Ini biarkan saja, nantinya kalau mau ubah data ya. Ini bisa di delete. Jadi kalau usernya login, pendaftarnya login, otomatis dia diberikan session, yaitu ID user. Karena bisa saja orang yang berbeda login, nanti formulirnya juga akan berbeda. Jadi di controller formulir, Ctrl P, ini kalian copy lagi dari index ya, dari user ya. Rename formulir. Kita ini di bagian index. Ini langsung rubah ya. User jadi formulir. Yang pertama itu nomor ya. Tidak perlu kita cetak semua datanya, nanti kita akan membuat detail. Setelah nomor, status, dan keterangan. Karena user kalau login dia sudah tahu data-datanya, tinggal yang dia tidak tahu itu adalah nomor pendaftarannya. Kemudian statusnya apa, apakah dia lulus atau tidak, atau formulirnya butuh perubahan, nanti ada keterangannya. Ini bisa di delete. Ini tadi nomor ya, nomor, status, keterangan. Ini biarkan dulu, nanti kita rubah datanya. Ini detail ID formulir, ini model password tidak kita butuhkan ya. Untuk detailnya nanti akan kita buat di halaman baru ya, bukan pakai modal, supaya kalian tahu cara lain untuk membuat detail. Ini bisa di delete. Ini berarti tidak dibutuhkan untuk password. Refresh. Nomor, tabel pendaftar, tabel formulir ya. Struktur, ini adanya nomor, ini coba kita lihat di database ya. Model sudah cocok final. Di sini ya, di sini kita harus kirimkan data usernya, dan ini bukan get tapi get formulir. Kemudian ID user itu didapat dari session. Jadi kalau user pendaftar yang berbeda yang login, nanti data formulirnya juga akan berbeda. Sudah betul ya. Kemudian kita buat di halaman tambah. Jadi kalau tambah, perlu kita kirim data prodi, karena nanti dia akan pilih prodi pertama dan prodi kedua. Sekarang kita edit di bagian new. Ini save ya. Rubah semua user jadi formulir. Ctrl B, sekarang klik tombol tambah. Kemudian rubah semua profil ya. Profil itu kita rubah jadi, ini perhatikan ya, ini kalian copy dulu. Profilnya dirubah jadi prodi. Prodi dan replace. Jadi kita kembalikan ya, karena tidak ada gambar no prodi, tapi yang ada tuh no profile. Save dan replace.
Ini sudah ada fotonya, pilih prodi. Ini bukan pilih prodi ya, tapi pilihan pertama ya, pilihan pertama. Ini bisa di close ya. Ini ada 3 foto ya yang akan kita upload. Yang pertama itu fotonya user, kemudian yang kedua adalah ijazahnya, yang ketiga itu adalah pembayaran pendaftaran. Ini untuk pembayaran SPP. Ini belum bisa dia bayar, nanti dia bayar pada saat dia sudah lulus. Jadi kita akan edit formnya. Ini bisa kalian cut ya. Sini kita simpan. Ini kita rubah jadi nama ya. Tadi saya tulis di database itu adalah nama. Nama pendaftar. Kita tulis sini nama sesuai ijazah. Sesuai ijazah. Sesuai ijazah. Kemudian kalian copy lagi, ini call MD ya, call MD 6, supaya dia bagi layar menjadi 2. Kemudian selain nama tadi ada teleponnya. Telepon juga call MD 6. Ya di sini baru kita suruh pilih dia mau masuk di prodi mana. Ini kalian cut, pindahkan ke atas. Ini call MD 6 ya. Pilihan pertama, kemudian pilihan kedua, LT save bawah. Ini bukan ID prodi tapi pilihan pertama. Nah ini pilihan pertama, pilihan pertama, pilihan pertama. Tapi di sini ID prodi ya, karena ini pengulangan for each. Ini yang pilihan pertama. Ini delete ya, supaya gampang di copy dari atas. Tinggal kalian ganti yang pertama jadi kedua. Sekali lagi kedua. Refresh. Namanya telepon pilihan pertama, pilihan kedua. Sekarang kita buat upload fotonya. Ini tidak kita butuhkan, bisa di delete. Karena ada 3 gambar yang kita upload, berarti kita bagi layar menjadi 3, yaitu kolom D 4. Ini kalian copy, Alt save bawah. Ini yang kedua itu adalah ijazah. Ganti foto jadi ijazah. Dan yang terakhir pembayaran pendaftaran. Ini upload bukti pembayaran. Dan di refresh. Nah, sudah ada ya. Oh ini gambarnya bagusnya kita ganti. Ya ini kalian cari gambar baru ya. Kalau ini untuk upload foto. Ini tidak sesuai kalau kita mau upload selain bukan foto ya. Ini gambarnya juga terlalu besar. Atau biar ya. Ini saya sudah download sebuah gambar no image. Ctrl B, saya simpan di public assets image. Untuk ijazah, ini ya, ijazah kita ganti gambarnya. Sama juga untuk bukti pembayaran. Ini kalau di refresh ya, sudah sesuai. Tapi gambarnya kurang bagus ya, kita ganti supaya gambarnya lebih kecil. Ini kalian cut, buka
div dengan kelas text center ya. Kalau buat kelas tinggal titik text center, tab, enter. Ini jangan 100%, ini cukup 60 ya. Save dan refresh supaya gambarnya tidak terlalu besar. Ini kalian bisa copy dari atas ya. Paste, jangan lupa tutup divnya. Dan untuk gambarnya ganti jadi 60%, di bawah juga 60%. Ini copy lagi. Dan di save dan refresh. Ya, sudah sesuai ya. Cuman untuk foto, ijazah, bukti pembayaran ini wajib di upload. Jadi kalian copy untuk tanda bintangnya ya. Nah ini, supaya informasi kepada user kalau ini wajib di upload. Refresh. Ya, sudah ada tanda bintangnya semuanya. Sekarang kita edit di formulir create. Ini foto, ini bisa dihapus ya. Kita copy saja dari database. Yang pertama itu adalah pilihan pertama, kemudian pilihan kedua, ini nama pendaftar dan telepon. Ini bisa di delete ya. Pilihan pertama, pilihan kedua, nama pendaftar dan telepon. ALTZ. Ya ini kalau fotonya tidak wajib ya. Tapi kalau fotonya wajib, ini kalian bisa buka dokumentasi CI. Cari saja CI validation. Ini kalian cari validation ya, validation. Pilih di bagian sini, validation. Cari rules untuk upload file. Nah ini kalian copy. Ini kalau fotonya wajib di upload. Kemudian jangan lupa ganti file name-nya. Ini pemisahnya pakai tanda pipe atau shift enter. Shift yang di atasnya enter, bukan shift enter. Ini kalian copy 2 kali, Alt shift bawah. Kemudian ijazah. Ini blok berubah jadi ijazah, dan yang terakhir itu pembayaran pendaftaran. Jadi ketiganya wajib di upload. Ini data gagal tembakan sudah benar. Ini bukan ID prodi, ID user ya. ID user didapat dari session pada saat dia login. Ini password tidak dibutuhkan. Kemudian pilihan pertama, pilihan kedua, nama, telepon. Ini aktif, tidak perlu. Foto ini kalian copy 2 kali. Pembayaran pendaftaran dan ijazah. Jadi begitu dia isi formulir, statusnya ya. Statusnya itu sama dengan 0. Jadi kalau 0 berarti formulirnya belum diperiksa. Tapi ini tidak perlu ya untuk status 0 karena tadi tipenya sudah integer. Kalau tidak diinput, otomatis dia nanti bernilai 0. Kecuali kalau kalian mau statusnya mulai dari 1 ya. Kalau 1
datanya belum diperiksa, tapi kita akan mulai statusnya itu mulai dari 0. Dan tadi dibutuhkan ini ya, ID periode dan ID pendaftaran. Kalau mau ambil ID periode, itu kalian harus dapat dari informasi ya. Karena di sini ada yang namanya periode aktif. Kalau kalian cek di database, ini ada periode aktif. Jadi kalian buka informasi ini ya, ini kalian copy, paste di sini, LT save bawa informasi, kemudian kita copy datanya, Ctrl B, di sini ya, dolar informasi diisi dengan ambil data informasi. Kemudian di sini kita tulis informasi ID periodenya ya. Karena kalau kita ambil data informasi, otomatis kita dapat ID periode yang aktif. Sekarang masalah kedua itu adalah ID pendaftaran. Pendaftaran. Nah ini, di sini ada dua data. Apakah dia masuk di pembayaran 300.000 atau dia masuk ke pembayaran 400.000. Ini untuk mengetahuinya, itu dia berdasarkan tahun. Kemudian tadi kita sudah ambil data informasi ya. Di sini ada tahun aktif. Jadi kita akan mengambil data pendaftaran berdasarkan data tahun aktif. Ini kalau tidak salah pernah kita buat di beranda. Kayak ini. Jadi kalian copy dulu pendaftarannya, paste di atas ya. Kemudian kalian copy lagi pengambilan data pendaftaran. Scroll ke bawah. Nah, di sini. Ini dolar pendaftaran sama dengan informasi ID tahun. Kalau kita sudah bisa mengambil data pendaftaran, sudah bisa dicetak di sini ya. Pendaftaran. Ya, sudah dapat ID user dari session, ID periode dari periode aktif. Kemudian ID pendaftaran diambil berdasarkan tahun aktif. Kemudian nomor. Ini nomor pendaftaran. Jadi nomor pendaftaran ini tidak boleh diisi oleh user. Nantinya dibuat otomatis oleh sistem. Kemudian bagaimana caranya membuat nomor otomatis? Jadi supaya videonya tidak terlalu panjang, ini saya sudah buat helpernya ya. Tinggal kalian akses di pemrograman web ya, web 2, akses di linknya, kalian buka di helper. Ini refresh ya, sudah ada ini ya. Ini kalian copy ini nomor formulir, copy helpernya, kita paste di helper ya, di sini. Ini saya akan jelaskan dulu. Jadi di sini kita akan mengambil nomor paling besar. Jadi kalau ada nomornya, kita jelaskan dulu kalau tidak ada nomornya. Kalau tidak ada nomornya, berarti nomornya mulai dari 1. Kemudian angka 1 ini akan digabungkan dengan tulisan NPU garis datar. Misalkan ini nomor pendaftaran Unitama. Dan akan digabungkan dengan huruf 0, dengan angka 0 ya. Dengan angka 0, dan angkanya itu adalah sebanyak 6 digit.
Berarti karena sudah ada angka 1, nantinya tuh nomor pendaftarannya itu adalah NPU garis datar 00245 dan angka 1. Jadi nanti ini akan terkirim ke dalam database. Tapi bagaimana jika nomornya ada? Kalau nomornya ada, kita harus bisa pecah nomornya dulu. Karena kita akan menjumlahkan angka terakhirnya. Jadi ini untuk memecah nomornya berdasarkan tulisan NPU. Jadi tulisan NPU itu dipisah. Kita ambil nomornya. Sini plus plus ya. Plus plus itu berarti tambah 1. Misalkan sudah ada NPU 001 di database, berarti dia akan tambah 1 jadi 2. Setelah nomornya di sini, nanti di sini nomornya jadi 2. Kemudian kita buat lagi nomor baru, jadi NPU 0002. Ini yang terkirim ke dalam database. Ini juga kalau kalian bisa buat untuk tugas UAS kalian, nomor transaksinya ya. Tinggal nanti kalian ganti bagian sini. Karena ini formulir model, mungkin kalian transaksi model. Dan ini kode ini kalian sesuaikan dengan studi kasus kalian. Ini belum kita buat ya, formulir model get max nomor. Jadi kalian buka formulir model. Control B. Ini nama metodenya tuh get max nomor. Formulir model. Ini kalian copy ke bawah. Get max nomor. Ini bisa di delete. Ini bukan this, tapi select max. Kemudian max apa yang diambil? Ini harus fieldnya ya. Nama fieldnya apa? Nama fieldnya itu adalah nomor. Jadi ambil nilai terbesar ini ya. Ambil nilai terbesar dari field nomor. Kemudian di save. Ini tinggal kita panggil helpernya dan simpan di sini. Kalau berhasil, kembalikan ke formulir. Ini sudah betul ya. Tinggal di save, kita uji coba formnya. Ini nama, telepon, prodi, pilihan pertama, pilihan kedua. Nah ini juga ya, ini tergantung kampus masing-masing. Ada yang boleh pilihan pertama dan pilihan kedua sama. Ada juga yang boleh, yang tidak boleh ya. Pilihan pertama dan pilihan kedua itu tidak boleh sama. Ada juga yang pilihan pertama itu wajib diisi, pilihan kedua tidak wajib diisi. Untuk studi kasus kita ini, keduanya boleh diisi, harus diisi, dan keduanya boleh sama. Ini upload foto. Kemudian upload ijazah. Ini belum berubah karena ini close helper. Modelnya juga sudah bisa di close ya. Kita scroll di bagian foto. Ini ya, ini ID. Ini tidak boleh dibuat lebih dari satu ya. ID tidak boleh ada ID yang sama di dalam satu halaman. Kalau di sini kita punya 3 buah ID upload. Ya ini tidak boleh. Jadi ini kita namakan ID uploadnya ya, ID upload 2. Kemudian ini juga untuk preview. Nah ini juga tidak boleh sama ya. Jadi preview 2. Kalau ini upload 3, mana uploadnya? Nah ini upload 3. Ini juga ya, preview 3. Save, Ctrl B. Sekarang kita buat JavaScript-nya. Karena kebetulan pada saat kita buat admin template itu hanya uploadnya hanya 1 ya. Kita cari di bagian preview image. Ya di sini. Ini tinggal kalian copy. Upload 2, preview 2.
copy lagi, upload 3, preview 3, dan di save, refresh. Kita coba dulu upload gambarnya ya. Ini misalkan ijazah, sudah berfungsi. Ini bukti pembayaran. Kemudian ini untuk foto user. Sekarang kita tulis nama siswa ijazah. Jadi bisa saja si calon mahasiswa baru itu didaftarkan oleh orang lain, atau mungkin dari keluarganya. Makanya di sini kita suruh dia mengisi nama ulang ya, tidak sesuai dengan nama di sini. Kemudian nomor teleponnya. Satu dua tiga empat 123. Pilih prodi ya. Sistem informasi, teknik informasi. Oh, ini kita bedakan ya, supaya kita bisa lihat nanti kalau BPP-nya dan SPP-nya berbeda. Submit. Nah, sudah berhasil ya, datanya sudah berhasil dikirim, nomornya juga sudah berhasil tercetak. Kemudian kalian coba tambah data lagi satu. Ini sebenarnya tidak boleh ya. Kalau dia sudah ada formulirnya, ini tidak boleh lagi bisa tambah data. Atau ini tergantung kebijakan masing-masing. Misalkan satu akun itu bisa mendaftar untuk beberapa orang, tapi biasanya satu akun itu hanya untuk pendaftaran satu orang. Nanti ini akan kita hilangkan. Kalau dia sudah berhasil mengirim formulir, dia tidak boleh lagi mengisi formulir, kecuali nanti dia tidak lulus. Jadi dia bisa isi lagi formulir untuk periode selanjutnya, atau mungkin untuk tahun depan. Tapi sekarang kita akan uji nomor formulirnya ya, apakah dia akan berubah menjadi 2 atau tidak. Jadi kalian tambah. Ini kita isi Semarang, upload, submit. Fotonya terlalu besar ya. Submit. Nah, sekarang nomornya berubah ya menjadi 2. Ini kita hapus datanya. Di pendaftaran kalian hapus database yang kedua. Refresh. Salah hapus ya. Ini saya salah hapus, harusnya di formulir ya, di sini. Kalian hapus yang database ini ya, bukan di pendaftaran tadi ya. Nanti kita isi di halaman admin. Ya. Ini kemudian untuk statusnya. Statusnya itu sama seperti pada saat kita buat tanggal ya. Jadi kalian copy supaya cepat dari link ya, di bagian helper. Ctrl B. Kita cari ini app helper. Ini untuk statusnya. Kalau kalian buat misalkan laundry ya, yang dia datang untuk mencuci, berarti sementara diproses. Nanti kalau dikembalikan tinggal dikembalikan. Sama juga kalau peminjaman buku. Nanti di sini statusnya 0, buku dipinjam. Kemudian buku dikembalikan. Kemudian untuk alur programnya akan saya rubah ya. Di sini saya akan hapus wawancara karena videonya nanti tidak cukup. Ini bagian PDF ya. Dan ini alurnya akan saya rubah. Jadi setelah selesai pendaftar registrasi, diisi formulir, upload pembayaran. Sebelum formulirnya diperiksa, yang diperiksa pertama itu adalah verifikasi pembayarannya. Kalau dia sudah betul membayar, baru diperiksa formulirnya. Kemudian dia akan mengikuti ujian. Setelah selesai ujian, kalau lulus, bayar SPP. Jadi kita hilangkan alur untuk wawancara. Nanti videonya
tidak selesai-selesai. Ya, ini sesuai dengan status ya. Jadi kalau 0 belum diverifikasi. Ini kalau 1 nanti pembayaran ditolak. Bisa saja diupload bukti pembayaran baru. Kalau statusnya sama dengan 2, berarti formulir pembayaran diterima. Kemudian kalau lulus ujian, kalau tidak lulus nilainya 3, kalau lulus ini kalau pembayaran BPP-nya ditolak, dan ini kalau pembayaran BPP-nya diterima. Ini sama seperti kita buat tanggal Indo ya. Sekarang tinggal kalian copy nama helpernya, kita ke indeks. Untuk status tinggal kita bungkus dengan helpernya dan di save dan refresh. Ini sudah ada statusnya, belum diverifikasi. Kalau kita rubah manual ya, mana status? Nah, misalkan kalau rubah jadi 1, ini otomatis berubah. Pembayaran ditolak. Kalau rubah jadi 2, pembayaran formulir diterima. Kita kembalikan ke 0. Nantinya yang merubah ini adalah admin. Berikutnya kita buat ini ya, ubah data. New script bisa di close, helper juga bisa di close, index juga ya. Kalian ke formulir, Ctrl B. Ini kalian copy prodi model ya, karena kita butuh data prodi juga di bagian edit. Oh, ini sudah ada ya, berarti ini sudah benar. Sekarang kalian tinggal copy ini untuk di sini. Ini tidak dibutuhkan, bisa di delete. Tapi ini kalau untuk ubah data ya. Kalau tadi pada saat ditambahkan datanya, itu fotonya wajib di-upload. Tapi kalau ubah data, itu uploadnya menjadi tidak wajib. Karena bisa saja user tidak merubah datanya untuk gambar. Kalau kalian tulis seperti ini, dia harus mengupload lagi filenya. Dari uploadnya kalian delete dan di save. Kemudian ID ini belum kita copy dari atas ya. Ini kalian copy, simpan di sini. Jangan lupa copy ID formulir. Ini bisa di delete. Ini ada user tetap. ID periode juga ini jangan dikirim ya. Siapa tahu dia daftar pada saat periode terakhir atau tanggal-tanggal lahir. Kemudian tiba-tiba disuruh rubah formulirnya, mungkin formulir ada yang salah. Kalau kalian kirim lagi periodenya, misalkan dia dapat periode 1, tapi gara-gara formulirnya ada yang salah ya. Kemudian dia update data dan status periodenya sudah berubah ya, sudah masuk ke periode 2. Nantinya dia akan berpindah periodenya menjadi periode 2. Jadi ini tidak perlu di-update. Ini juga di user sebenarnya tidak perlu ya. Dan nomor formulir tidak perlu juga di-update. Ini yang perlu kita ganti ya. Ini bisa kalian cari, berarti ini sudah tidak perlu. Kita lihat di user. Nah, ini. Nolnya kita ganti. Ini foto lama, ijazah lama, kemudian pembayaran pendaftaran lama. Save. Ini sudah benar ya. Ini ada 3 file foto ya, foto, ijazah, pembayaran pendaftaran. Jadi ini kita harus hapus ketiga filenya ya. Untuk hapus ijazah, kemudian masih ada satu ya yang belum diupload oleh user tadi, yaitu adalah ini pembayaran SPP. Ini sudah benar, ini tidak kita butuhkan detail juga ya.
save, Ctrl B. Untuk editnya ini kalian copy dari new ya, Ctrl A, Ctrl A lagi, paste, kemudian di save. Kita scroll ke atas, ini bukan create tapi adalah update /phpe formulir, kirim ID-nya ya, LTZ. Ini jangan lupa tambahkan value. Ini nama pendaftar, kemudian ini telepon, ini kalian copy, spasi, paste. Jadi jika telepon pilihan pertama ya, jadi jika formulir pilihan pertama sama dengan ID prodi, sama dengan ID prodi, cetak selected. Ini tanda tanya ya, selected. Selain daripada itu cetak kosong. Ini kalian copy lagi, ini bukan pilihan pertama tapi pilihan kedua. Ini kalian copy ya, scroll. Nah ini kita ganti, no profile kita rubah jadi foto. Ini kalian copy lagi, no image ya, ini kalian blok, paste. Ini jasa, ini pembayaran pendaftaran, refresh. Nah, gambarnya semua sudah muncul. Jangan lupa di sini kita harus kirimkan foto lama, sama seperti pada saat kita buat user ya, di bagian edit. Kalian scroll ke bawah ya. Oh ini fotonya tidak wajib ya, oh di atas ya, oh ini foto lama. Jangan lupa ini ada 3 file ya, jadi kalian copy ke bawah. Ini ijazah dan pembayaran pendaftaran. Ctrl B, save dan refresh. Misalkan kita rubah ya prodinya, ini bisnis digital, ini jadi tech ya. Sekian dan terima kasih.